Oke, kita lanjut untuk yang nomor 5 ini. Tadi untuk kalimat 6 dan 7 itu kan nanti dicari hubungannya ya. Biasanya kalau di beberapa soal yang lain itu nanti ada konjungsinya. Nah, jadi kalian perlu diingat ya untuk konjungsi seperti perluasan, penegasan, perincian, penambahan, sama penghubungan itu seperti apa. Cuman biasanya yang sering sering banget keluar itu adalah yang ini, penegasan, kemudian ada perincian, kemudian ada penambahan. Itu. Nih, penegasan, perincian, dan juga penambahan. Biasanya yang tiga itu. Itu ya. Sama nanti ada pertentangan. Pertentangan juga biasanya sering keluar. Gitu. Kalau misalnya pertentangan, itu nanti ada konjungsinya itu, iya bisa berubah. Itu. Oke. Selanjutnya untuk yang nomor 6. Nomor 6 di sini itu yang ditanyakan itu adalah perumpamaan ya. Ini ada perumpamaan dalam bacaan tersebut terdapat pada kalimat. Ini lumayan tricky juga untuk perumpamaan karena kalau perumpamaan itu kalau yang mudah memang dia itu nanti adalah peribahasa sama aja. Jadi perumpamaan itu sama aja dengan peribahasa. Tuh ya. Terus intinya itu adalah makna yang tidak sebenarnya. Jadi kayak misalnya apa yang dilakukan oleh manusia tapi di situ dilakukan oleh benda. Gitu. Kayak misalnya di sini ya contohnya perumpamaan. Kalau di sini itu nanti kita lebih ke kita langsung aja lihat yang nomor satu. Ini kalimat satu. Di sini ada produksi sampah yang meningkat tanpa adanya penanganan lebih lanjut akan mengakibatkan permasalahan yang serius seperti itu. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah perumpamaan kan. Nah, di sini kan ada subjek produksi sampah. Kalau produksi sampah itu kan berarti dia berupa barang, itu ya, atau benda. Nah, di sini meningkat tanpa adanya penanganan. Nah, di sini ada predikat berupa penanganan. Kalau misalnya kita lihat lebih lanjut, ini penanganan itu dia itu kata dasarnya adalah tangan, gitu ya. Kalau tangan itu kan berarti dia dipunyai oleh manusia ya. Nah, apakah produksi sampah itu perlu tangan? Kan enggak, dia nggak punya tangan. Jadi, kalau misalnya kita melihat makna yang sebenarnya, tangan itu adalah penanganan itu nanti dia dilakukan oleh manusia kalau makna yang sebenarnya. Tapi ternyata di sini subjeknya itu adalah produksi sampah bukan manusia. Makanya di sini penanganan itu jatuhnya dia itu masuknya ke dalam makna yang tidak sebenarnya atau perumpamaan. Makanya nanti jawabannya itu yang lebih tepat adalah yang A, yaitu yang kalimat satu. Seperti itu. Tuh. Kalau misalnya soal perumpamaan memang nanti kalian harus ini ya, apa namanya banyak-banyak buat berlatih untuk kalimat atau untuk soal yang tipe-tipe kayak gini. Karena emang ini agak susah sih kalau misalnya dia itu nggak pakai peribahasa kayak gitu. Oke. Selanjutnya di sini ada ada nomor 7 kalimat. Nomor 7 ini sering banget ada di PPU soal ini, yaitu memisahkan antara jadi satu paragraf menjadi dua paragraf. Kalau ini kita harus tahu ya, buat dasar-dasarnya kayak misalnya satu paragraf itu dia harus punya berapa kalimat gitu ya. Satu paragraf
itu minimal dia harus punya 4 kalimat. Memang ada beberapa sumber yang dia mengatakan satu paragraf itu minimal 3 kalimat. Jadi nanti kalian tetap lihat ya di kalimat, langsung lihat di kalimat 3 atau di kalimat 4. Kayak gitu. Untuk jaga-jaga. Karena ada beberapa sumber yang ngomongnya itu satu paragraf itu minimal 3 kalimat. Nah, terus biasanya kalau kayak gini nanti kita lihat repetisi ya. Biasanya kalau ada repetisi kata di beberapa kalimat itu dia biasanya itu masih membahas dalam konteks yang sama. Nah, yang terakhir jelas kita harus lihat konteksnya. Kalau misalnya konteksnya sudah beda, itu nanti kita bisa dipisahkan atau bisa memisahkan si kalimat itu menjadi paragraf yang gitu ya. Jadi kita langsung aja nih. Langsung aja lihat di kalimat ketiga, kalimat 3, dan kalimat 4. Kalau misalnya di kalimat 3 ini kan dia bahas salah satu bentuk kesalahan dalam mengelola sampah adalah penimbunan sampah yang semakin besar dan bertahan dengan waktu yang lama. Lalu yang kalimat 4, permasalahan sampah disebabkan oleh lambatnya waktu dekomposisi dari timbunan sampah, khususnya sampah plastik. Nah, di sini itu yang kalimat 3 itu kan dia membahas tentang kesalahan atau permasalahan sampah ya. Yang di kalimat 4 itu juga bahas permasalahan sampah. Dia disebabkan oleh siapa nih? Itu ya. Nah, itu kan dia masih saling terkait. Lalu kita lihat kalimat 5. Permasalahan sampah plastik dapat ditanggulangi dengan beberapa cara. Nah, di sini ada sudah pembahasan ke solusi, gitu ya. Apakah di situ konteksnya sama dengan kalimat sebelumnya? Kan sudah beda ya. Kalau kalimat sebelumnya itu kan masih membahas tentang penyebabnya. Sedangkan untuk yang kalimat 5 itu membahas tentang solusinya. Kayak gitu ya. Solusinya seperti apa nih? Nah, coba deh kita lihat kalimat 6. Satu di antaranya adalah, berarti kan itu dia masih terkait sama kalimat 5. Jadi, nanti kita bisa dipisahkan nih. Kalimat 5 ini bisa jadi paragraf yang baru. Makanya nanti untuk paragraf 1 itu dia mulai dari kalimat yang pertama, kalimat 1, sampai kalimat keempat. Nanti baru paragraf kedua itu adalah kalimat 5 sampai ke kalimat 8. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Itu ya. 1, 2, 3, 4 itu paragraf 1, 5, 6, 7, 8 itu paragraf yang kedua. Seperti itu. Tuh. Pokoknya kalau misalnya ada soal kayak gini, kalian langsung lihat aja ke kalimat 3 sama kalimat 4. Itu ya, itu bisa lumayan buat efektif. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 8. Di sini nomor 8 itu adalah tipe soal bentuk kean. Mungkin ini juga terdengar asing juga ya, karena di sekolah itu nggak diajarin ini bentuk kean. Nah, ini sering banget juga di PPU keluar bentuk kean, bentuk pean juga itu. Di sini bentuk kean pada kata kesalahan. Nih ya, ini ada di kalimat ketiga. Yang ini, kalimat ketiga. Salah satu bentuk kesalahan mengolah sampah adalah penimbunan sampah yang semakin besar dengan waktu yang lama. Di sini itu ada kata kesalahan yang Nah, di sini maksudnya apa sih kesalahan itu? Maksudnya itu apakah sesuatu atau dia berupa tempat atau dia berupa tindakan yang tidak sengaja? Kalau misalnya kita lihat konteksnya, di sini itu kesalahan itu dia lebih ke sesuatu yang salah, gitu ya konteksnya. Kan di kata dasarnya salah, kalau ditambah imbuhan ke, berarti kan dia nanti memfokuskan ke sesuatu yang salah. Ya. Jadi nanti kita cari di pilihan ganda yang dia itu juga maknanya sama, yaitu makna yang sesuatu yang salah. Coba di sini kita lihat yang pilihan A, option A. Dia ketinggalan kereta api ke Jakarta karena terlambat bangun tidur. Nah, karena di sini kita fokusnya ke bentukan, berarti kita highlight yang bagian ini, ketinggalan. Nah, ketinggalan itu kan dia suatu tindakan ya.
tindakannya kalau ketinggalan itu dia sengaja apa nggak sengaja? Gitu. Nggak sengaja, Kak. Iya, tidak sengaja kan kalau ketinggalan. Berarti ini itu adalah tindakan yang tidak sengaja. Apakah dia sama maknanya dengan kesalahan yang ditanyakan di soal? Beda ya. Kalau yang di soal itu kan dia lebih ke sesuatu kan. Tapi kalau di sini yang kalimat yang di option A itu kan dia lebih ke sesuatu yang nggak sengaja. Jadi yang option A itu dia kurang tepat. Terus kita lihat option B. Option B ini berarti kata keseimbangan. Dia menjaga keseimbangan hidupnya dengan olahraga dan diet teratur. Gitu ya. Kalau keseimbangan itu kan berarti kata dasarnya seimbang ya. Nih, kata dasarnya seimbang. Berarti kalau menjaga keseimbangan, seimbangan kan kondisi, berarti dia menjaga kondisinya itu menjadi lebih seimbang atau sesuatu yang seimbang. Iya enggak? Nih ya. Oke. Kita bisa keep dulu ya untuk yang option B ini, sesuatu yang seimbang. Lalu, selanjutnya kita lihat di yang C. Yang di C ini itu ada ketinggian. Di sini ada ketinggian 3.000 meter. Kalau ketinggian 3.000 meter kan kita berarti fokusnya ke bagian tinggi ya. Kalau misalnya nanti ada 3.000 meter kan otomatis sudah jelas nih. Yang ini ketinggiannya itu dia merujuk ke bagian lokasi ya. Oke. Ini ke lokasi. Ini udah jelas kurang tepat. Terus untuk yang D, di sini ada kemampuan. Nih, kalau yang E di sini ada kekecilan. Nah, yang D, dia memiliki kemampuan untuk membangun rumah di kawasan mewah. Kalau menurut kalian kemampuan tuh gimana sih maksudnya? Tindakan, Hmm, ya. Kalau kemampuan berarti itu kan dia memiliki ya, yang dimiliki oleh kita kan, atau yang dimiliki. Terus kalau kekecilan itu berarti dia lebih ke ukuran. Kalau ukuran, kalau kekecilan kan berarti dia terlalu. Ini biasanya berarti ukurannya itu terlalu kecil. Nah, karena di sini yang ditanyakan sesuatu yang salah, berarti mungkin nanti kalian bingung antara keseimbangan sama kemampuan. Tapi kalau misalnya kita fokus ke kesalahan, itu kan berarti kondisi sesuatu yang salah ya, atau ada yang salah. Itu nanti lebih tepatnya jawabannya yang keseimbangan, karena ini juga menunjukkan kondisi atau sesuatu yang seimbang. Kalau kemampuan kan memang dia sesuatu, tapi kemampuan itu lebih kayak apa yang kita miliki, kayak gitu. Tapi kalau kesalahan kan dia bisa terjadi, bisa enggak kan. Jadi kayak enggak sesuatu yang harus kita miliki atau yang kita usahakan untuk miliki. Kalau kemampuan kan itu sesuatu yang kita capai ada usahanya. Tapi kalau kesalahan kan itu enggak ya. Jadi jawabannya yang lebih tepat itu yang B gitu. Ini juga lumayan susah sih kalau bentukan kalau menurut kakak. Jadi memang kita harus banyak-banyak latihan soal ya kalau untuk PPU. Oke, selanjutnya di sini nomor 9. Nomor 9 di sini itu kelompok kata masalah kebersihan, lingkungan yang rusak, dan masyarakat yang tidak disiplin. Pada kalimat 2 disempurnakan menjadi. Oke, ini kakak highlight dulu. Nih, di sini kita fokusnya kalau misalnya ada soal modelan kayak gini, kita harus cari predikat yang setara. Ini ya, predikat yang setara. Karena apa? Karena di sini itu bentuk soalnya adalah perincian. Kalau perincian itu pasti harus setara. Gimana cara kita lihat yang setara? Itu lihatnya itu adalah
Cari imbuhan yang dia itu imbuhannya sama. Cari imbuhan pada predikat yang sama. Atau cari imbuhan yang sama. Ada predikat. Ada predikat. Ya. Misal kayak di sini. Di sini ada masalah kebersihan, berarti kita fokusnya ke kebersihan. Terus ini kita fokusnya ke rusak, dan di sini kita fokusnya itu adalah tidak disiplin. Oke. Kalau misalnya di sini, yang di sini kebersihan itu sudah pakai imbuhan ke, ini ya, berarti yang di sini itu juga pakai imbuhan ke, yang di sini juga pakai imbuhan ke. Itu ya. Makanya nanti jawabannya yang tepat itu adalah yang D. Ini ya. Karena di sini kebersihan itu pakai imbuhan ke, kerusakan itu juga pakai imbuhan ke, ketidakdisiplinan itu juga pakai imbuhan ke. Gitu ya. Pokoknya diingat aja, kalau bentuk soal kayak ini, kalian cari imbuhan yang sama. Gitu ya. Jangan cari imbuhan yang berbeda. Terus kalau misalnya dalam dua opsi itu ada imbuhan yang sama gimana? Berarti kalian cari kalimat yang tidak bertele-tele gitu ya, atau kalimat yang efektif. Tuh, itu nanti cara kedua. Yang pertama tetap kalian harus cari predikat yang padat dulu. Kalau misalnya ada dua pilihan, berarti kalian cari kalimat yang efektif gitu ya. Oke, ini juga sering banget keluar di PPU. Oke, sampai sini aman ya. Selanjutnya, terakhir untuk simulasi SNBT yang tahun 2023. Di sini yang dicari adalah kelompok kata yang berpasangan tetap dalam bacaan tersebut. Tuh ya. Kalau misalnya kita ngomongin berpasangan tetap, itu sama aja kayak jodoh. Gimana maksudnya? Berarti itu mereka harus bareng, berdua terus. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya mereka dipisahkan, itu dia nanti memberi arti yang berbeda. Gitu ya. Jadi untuk berpasangan tetap, itu pasti dia ciri-cirinya tidak bisa dipisahkan. Terus juga tidak bisa dibalik. Terus tidak bisa disisipi, dan biasanya itu dia membuat atau dia memberi makna atau arti yang baru. Itu ya, seperti itu. Gimana sih maksudnya? Coba kita langsung aja ke ini. Kayak misalnya di sini ada kata produksi sampah. Iya. Kalau produksi sampah sama misalnya dia disisipin produksi pada sampah. Itu kan maknanya sama-sama ya. Sama-sama sampahnya diproduksi gitu ya. Itu berarti ini bukan berpasangan tetap. Karena kalau misalnya kita pisah produksi sendiri, sampah sendiri, itu dia maknanya itu tetap sama kayak produksi sampah. Itu. Nah, kalau misalnya yang B, misal di sini sampah plastik. Sampah plastik itu kan dia juga bisa disisipi ya. Sampah jenis plastik. Kalau misalnya kita lihat artinya atau maknanya sampah plastik sama sampah jenis plastik, itu kan maknanya juga sama. Berarti ya itu juga bukan berpasangan tetap. Gitu. Terus di sini ada kata daur ulang. Nih ya. Coba, daur ulang sama daur pada ulang. Itu kan udah beda makna ya. Kayak daur itu kan kayak siklus, sedangkan ulang berulang. Kalau misalnya dipisah deh, daur sendiri, ulang sendiri, itu dia maknanya sama nggak? Kalau misalnya sama kayak daur ulang digabung. Menurut kalian gimana? Sama nggak? Beda ya. Kalau daur ulang kan dia itu udah masih makna berarti sesuatu yang diperbarui atau sesuatu yang baru gitu. Tricky sih Kak, iya memang tricky. Emang tricky. Tapi kalau misalnya kalian sering banget
ngerjain yang berpasangan tetap, nanti kalian udah hafal sama polanya. Itu. Kalau kakak sih biasanya ya, biasanya kalau kakak itu lebih ke pemisahan. Jadi kayak misalnya daur sendiri, ulang sendiri. Gitu ya. Kalau daur kan artinya siklus. Kalau ulang kan berarti pengulangan. Kalau misalnya kita pisahkan daur sendiri sama ulang sendiri, kan berarti pengulangan, pengu, eh, siklus pengulangan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pakai daur ulangnya digabung, itu kan udah di artinya beda beda lagi kan. Kalau daur ulang kan berarti maksudnya ada sesuatu barang yang dia diperbarui atau diolah kembali sehingga menjadi barang yang lebih berguna gitu. Itu kan udah memberi arti baru. Nah, kalau kayak gini berarti dia masuknya ke berpasangan tetap kayak gitu. Kalau kakak sih biasanya lebih ke situ. Dia dipisah, kira-kira artinya itu dia sama nggak kalau misalnya dengan yang digabung kayak gitu. Jadi itu. Gak apa-apa, ini masih awal. Jadi agak-agak. Ya, silakan, silakan. Silakan dipakai metodenya. Senyamannya kalian. Kalian nyamannya lebih gimana? Kalau kakak sih lebih nyamannya itu ya. Kalau misalnya kalian juga nyamannya kayak gitu, silakan dipakai aja nggak apa-apa. Gitu. Nanti coba sering-sering aja kalian ngerjain soal tipe kayak gitu, terus pakai metode yang udah kalian pilih. Nanti lama-lama kalian udah tahu polanya kayak gimana. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak untuk SNBT 2023? Kurang lebih untuk pola PPU, pola soalnya hampir mirip sama yang SNBT 2023 ini. Jadi ada berpasangan tetap, kemudian ada sinonim. Nanti sinonim itu dia ada istilah kayak asosiasi, kemudian makna baru, bukan makna baru, makna yang sama. Kemudian nanti ada SPOK. SPOK itu nanti lebih ke kalimat yang tidak logis ya, atau kalimat yang tidak efektif. Terus nanti ada juga perumpamaan ya, begitu perumpamaan. Terus ada juga bentuk pean sama bentuk pean. Nanti ada tipe soal yang dia pakainya bentuk pean. Sama pemisahan paragraf. Gitu. Nanti ada juga tipe soal yang kalian itu harus menyusun paragraf yang benar. Jadi nanti ada beberapa kalimat, terus kalian disuruh menyusun kalimatnya itu biar jadi paragraf yang benar. Gitu. Paling kalau untuk PPU seputar itu aja. Mungkin nanti ada beberapa paket yang dia keluar bahasa Panda. Tuh, nanti di simulasi yang berikutnya itu nanti ada bahasa Panda. Seperti itu. Oke, aman untuk 2023. Silakan bisa kasih reaction ya. Reaction atau bisa ketik di chat. Kalau misalnya sudah, kita lanjut ke simulasi SNBT untuk yang 2024 ya. Nih. Ini polanya hampir sama dengan 2023, tapi nanti bedanya mungkin nanti ada bahasa Panda. Kalau tahun kemarin, tahun ini ya, bukan tahun kemarin, UTBK tahun ini itu juga keluar juga bahasa Panda, tapi cuma beberapa paket aja sih. Gak semuanya itu ada bahasa Panda. Oh, dan juga kalian harus sering-sering baca teks yang berkaitan sama bidang tertentu ya, kayak misalnya kimia, biologi, terus bidang di ekonomi, di kesehatan. Karena untuk yang tahun ini itu kemarin, tahun ini berarti yang kemarin ya. Kalau kalian kan nanti kalau mau UTBK berarti kan tahun depan nih. Tahun ini itu yang keluar itu teksnya itu kebanyakan dari fisika. Itu fisika sama apa lagi ya kemarin ya? Kayaknya biologi juga banyak juga. Jadi kalian harus sering-sering baca teks yang bidang tertentu ya. Terus nanti kalian highlight yang ada istilah-istilah yang kalian nggak tahu gitu. Itu lumayan buat menambah kosakata kalimat gitu, kosakata kalian. Jadi nanti nggak bingung lagi kalau misalnya nanti ada teks yang dia itu fokus di bidang tertentu. Gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke simulasi SNBT 2024. Oke, di sini ini untuk yang nomor satu sama ya tadi polanya kayak yang nomor berapa ya tadi kakak lupa. Ini dia itu satu paragraf terus dipisahkan jadi dua paragraf yang padu. Diingat tadi satu paragraf itu dia minimal punya 4 kalimat.
kalimat. Jadi kita langsung fokus ke kalimat 4, gitu ya. Atau bisa kita kalau mau jaga-jaga, bisa kita fokus ke kalimat 3 dulu, baru ke kalimat 4 juga boleh, gitu ya. Nah, di kalimat 3 ini itu menjelaskan tentang folasin adalah zat gizi esensial yang mampu mengurangi risiko kerusakan pada pembuluh darah. Lalu di kalimat 4 ini, kacang merah memiliki kemampuan untuk mengurangi kerusakan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, berkurangnya konsentrasi gula darah, dan menurunkan resiko kanker usus besar. Oke, kalau kita lihat ini itu dia masih berkaitan ya. Kalau yang 3 itu dia bahas folasin, kalau misalnya kita bingung nih folasin apa, kita lihat di kalimat 2 ternyata di sini ada sumber folasin. Nah, ini berarti dia berupa repetisi ya. Jadi folasin yang sebelumnya diulang lagi di kalimat 3. Berarti mereka masih bahas hal yang sama atau konteks yang sama. Terus yang kalimat 4 ini dia memiliki kemampuan. Berarti kita masih bahas tentang ini ya kelebihan dari kacang merah. Kalau tadi kan folasin kan anggap aja sebagai kelebihan. Nah, ini masih bahas dengan konteks yang sama. Nah, coba kita lihat kalimat 5. Kalimat 5 ini kandungan lemak dan natrium yang dimiliki kacang merah sangat rendah, nyaris bebas lemak dan kolesterol. Ini ya. Di sini itu kandungan lemak dan natrium. Ini udah bahas tentang kandungan lemak dan natrium. Bukan bahas tentang keuntungan atau kemampuan dari si kacang merah. Berarti ini sudah kita anggap sebagai konteks yang berbeda ya. Gitu. Terus yang kalimat 6 juga dia sudah konteks yang beda ya, bukan kemampuan kacang merah. Ini karena di sini sebaliknya kacang merah justru merupakan sumber serat yang baik. Dalam 100 gram kacang merah, kering dapat menghasilkan 4 gram serat yang terdiri dari. Ini kan udah nggak bahas tentang ini ya, kemampuan atau keuntungan dari kacang merah lagi. Jadi kita bisa pisahkan di sini. Gitu ya. Jadi untuk yang paragraf pertama itu dari kalimat 1 sampai 4, kemudian lanjut paragraf kedua itu 5 sampai 9. Jadi jawabannya itu yang tepat adalah yang C. Gitu ya. Gitu. Pokoknya diingat aja, satu paragraf itu minimal 4. Terus, ini, satu paragraf minimal dia harus punya 4 kalimat. Karena satu paragraf otomatis dia harus punya kalimat utama sama kalimat penjelas. Terus juga kalian lihat repetisi kata kayak misalnya tadi folasin ya. Dan juga kalian kalau bisa lihat konjungsi juga ya. Tadi kakak belum jelasin konjungsi. Soalnya nanti kalau misalnya contoh kayak selain itu kan dia masuknya konjungsi penambahan ya. Kalau ada selain itu berarti otomatis dia harus ikut di kalimat sebelumnya karena dia masih fokus ke penambahannya kayak gitu. Oke, terus tentu kita harus lihat konteksnya. Oke, aman lah untuk yang untuk yang ini aman, pasti kalian bisa. Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, ketemu lagi kalimat yang tidak logis. Ini ya. Masih ingat kan kalimat yang tidak logis kayak gimana? Ya, kalimat yang tidak logis itu adalah kalimat yang tidak efektif ya. Gitu. Jadi, tadi kita cari apa nih kalimat yang tidak efektif? Kita langsung fokus ke cari subjek dan predikat. Itu ya. Itu tipsnya buat untuk soal tipe kalimat yang tidak logis. Kita cari subjek dan predikat. Oke, kita cari dulu. Coba kita lihat kalimat 1. Di sini, kacang merah memiliki kandungan gizi yang sangat baik dan menguntungkan bagi kesehatan tubuh manusia jika diolah secara benar. Di sini subjeknya itu adalah kacang merah. Terus ada predikatnya nggak? Ada ya.
predikatnya ini adalah memiliki. Berarti kalimat satu itu adalah kalimat yang efektif atau kalimat yang logis. Oke, lanjut ke kalimat kedua. Kacang merah kering merupakan sumber folasin. Di sini subjeknya itu adalah kacang merah kering. Terus ada predikatnya enggak? Ada ya di sini. Predikat itu enggak harus kata kerja ya. Bisa juga kata sifat, bisa juga kata yang lain gitu. Dan juga di sini nanti ada yang namanya verba copula. Verba copula itu contohnya kayak misalnya ini, merupakan. Jadi biasanya untuk yang kalimat yang berupa definisi, itu kan nanti pakai merupakan, yaitu, ialah, yakni, itu ya. Itu dia masuknya predikat. Tapi dia predikatnya itu jenis verba copula. Mungkin kalian asing juga ya sama ini ya. Verba copula. Nih, ini nanti contohnya ada merupakan, ialah, yaitu, yakni, dan lain-lain. Masih banyak contohnya. Gitu ya. Jadi yang kalimat dua itu juga kalimat yang efektif. Oke, lanjut ke kalimat ketiga. Di kalimat ketiga ini, folasin adalah zat gizi esensial yang mampu mengurangi risiko kerusakan pada pembuluh darah. Oke, di sini subjeknya itu adalah folasin. Terus predikatnya sudah pasti adalah. Berarti kalimat ketiga itu juga kalimat yang logis. Oke, coba kita lihat ke kalimat keempat. Kacang merah memiliki kemampuan untuk mengurangi. Udah jelas, di sini berarti ada subjeknya ya. Subjeknya itu adalah kacang merah. Terus memiliki ini adalah kata predikat. Itu ya. Oke, di sini logis lagi. Terus kita lihat kalimat 5. Kandungan lemak dan natrium yang dimiliki kacang merah sangat rendah, nyaris bebas lemak jenuh dan kolesterol. Ini ya, yang di kalimat 5. Untuk yang kalimat 5 ini, kandungan lemak dan natrium yang dimiliki kacang merah sangat rendah. Oke, di sini subjeknya itu adalah kandungan lemak dan natrium yang dimiliki kacang merah. Ini adalah subjek. Kenapa sampai kacang merah? Karena di sini ada kata yang. Yang itu fungsinya adalah untuk menghubungkan. Jadi dimiliki ini itu bukan predikat. Karena sebelumnya itu ada yang. Gitu ya. Kalau misalnya di sini yangnya itu dihapus, dimiliki itu baru bisa jadi predikat. Tapi karena di sini ada kata yang, dimilikinya itu masih masuk ke subjek. Karena yang itu fungsinya adalah untuk menghubungkan. Terus predikatnya yang mana? Predikatnya itu adalah ini, sangat rendah. Gitu ya. Oke. Sangat rendah itu adalah predikat. Ingat, kalau predikat itu nggak harus kata kerja. Oke, lanjut. Berarti yang langsung aja ya ke kalimat 7. Oke. Dalam 100 gram kacang merah kering, dapat menghasilkan 4 gram serat yang terdiri dari serat larut air dan serat yang tidak larut air. Oke, di sini diawali dengan kata dalam. Dalam itu berarti dia berupa keterangan. Jadi dalam 100 gram kacang merah kering dapat menghasilkan 4 gram serat yang terdiri dari serat larut air dan serat yang tidak larut air. Itu adalah keterangan. Gitu ya. Jadi dia punya subjek enggak? Enggak. Punya predikat enggak? Enggak juga. Berarti dia adalah kalimat yang tidak logis. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Itu ya. Oke. Yang D kalimat 7. Gitu. Gampang kan? Bisa kan? Bisa lah. Gitu. Gitu ya. Pokoknya diingat aja. Kalau yang nggak logis itu berarti kalian langsung cari subjek sama predikat. Yang penting kalian tahu dasarnya SPOK kayak gimana. Gitu ya. Oke. Lanjut ke nomor 3. Kan muncul lagi bentuk kean.
Tadi kan sebelumnya kita udah bahas ya bentuk kean. Ternyata di sini itu juga keluar bentuk kean lagi, gitu ya. Nih. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bentuk kean pada kata kesehatan, gitu ya. Kesehatan di sini itu dia nanti merujuk ke keadaan ya, karena di situ kan kesehatan ini kan kata dasarnya sehat. Sehat itu kan nanti dia merujuk ke kondisi ya, kondisi. Jadi kesehatan itu adalah kondisi seseorang kalau dia itu sehat. Berarti kita cari option yang dia berupa kondisi. Nih ya, di sini emang udah ada. Ini kalau di sini langsung aja jawabannya itu adalah yang kata kesejahteraan ini. Gini. Karena di situ kesejahteraan kan berarti kata dasarnya sejahtera ya. Sejahtera itu juga dia merujuk ke kondisi gitu. Kalau yang lain gimana? Yang lain coba kita lihat. Di sini ada ilmu kelautan. Nih ya, kelautan. Kelautan itu karena di situ di sebelumnya ada kata ilmu, berarti kelautan yang di sini itu maksudnya apa? Maksudnya itu berarti dia berupa ilmu atau konsep. Itu ya. Nih. Terus kita lihat lagi di sini ada yang B. Penduduk yang mendiami kepulauan. Kepulauan itu berarti nanti merujuk ke tempat nih ya atau lokasi nih ya. Tapi kita lihat kepulauan ini apakah di situ lokasinya itu hanya satu? Kan enggak ya. Kalau misalnya pulau ya satu. Tapi di sini itu ada imbuhan ke-an. Ke-annya itu adalah kepulauan. Kalau misalnya ada imbuhan ke-an, pulaunya itu nggak cuma satu, tapi ada banyak. Berarti nanti dia lebih ke kumpulan. Gitu ya. Jadi kepulauan itu adalah kumpulan dari beberapa pulau. Terus hampir semua bajunya sudah kekecilan. Nih, tadi kita sudah bahas ya di simulasi yang sebelumnya. Kekecilan berarti ya dia mengarah ke terlalu. Ini ya, mengarah ke terlalu karena dia berupa ukuran. Itu ya. Kayak misalnya kebesaran ya berarti ukurannya terlalu besar. Itu ya. Terus yang D, pertemuan rutin bulan ini akan dilaksanakan di kediaman. Nih, kediaman kepala desa. Kalau kediaman sepasti ya, dia merujuk ke lokasi. Tapi apakah dia kumpulan? Bukan. Karena ini kediaman itu dia merujuknya hanya satu tempat aja, yaitu rumahnya kepala desa. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Aman sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Aman ya?